sendiri, perhatikan syaratnya. Banyak di tahun lalu yang gugur di seleksi administrasi karena tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diminta pada persyaratan-persyaratan ini. Jadi jangan melenceng dari persyaratan yang diminta. Jika diminta materai 10.000, ya harus materai 10.000 ya. Jika diminta adalah i-materai, ya pastikan menggunakan i-materai ya, seperti itu teman-teman. Jika diminta foto dengan background merah, ya lakukan dengan foto background merah, jangan biru. Banyak yang tahun lalu gugur karena tidak mengikuti persyaratan atau ketentuan-ketentuan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa tes P3K atau pendaftaran tes P3K untuk tenaga teknis telah dibuka. Nah, teman-teman, pasti sudah teman-teman lihat semua jadwalnya ya, karena sudah sangat banyak beredar di media sosial, baik di grup-grup WhatsApp maupun grup-grup Telegram yang menginformasikan terkait dengan jadwal penerimaan P3K tenaga teknis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan P3K teknis dari Kementerian PUPR. Karena menurut saya ini menarik teman-teman. Untuk P3K teknis di PUPR itu terbuka untuk umum ya. Berbeda dengan Kementerian Kesehatan atau tenaga kesehatan kemarin ya, itu dikhususkan untuk tenaga honorer. Banyak daerah yang mengkhususkan untuk khusus honorer pendaftarnya. Nah, berbeda dengan ini untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kalau saya lihat pengumumannya itu dibuka untuk umum. Jadi siapa saja masyarakat Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan itu boleh mendaftar di P3K Kementerian Pekerjaan Umum ini. Nah, apa saja syaratnya? Teman-teman simak isi video ini secara lengkap. Nah, bagi kamu yang ingin memiliki modul-modul lengkap terkait dengan formasi-formasi di Kementerian PUPR ya, kami menyediakan buku ini, tetapi sayangnya buku ini sudah habis dari sejak bulan lalu dan masih dalam proses pencetakan, nanti ready kembali di pertengahan di Januari. Nah, tetapi takutnya ada kendala dan terlambat, maka dari itu kami putuskan akan membuka kursus singkat untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Kementerian PUPR. Ada 5 formasi yang akan kami buka untuk kursus singkatnya, yaitu yang pertama adalah teknik jalan jembatan, yang kedua pembina jasa konstruksi, yang ketiga teknik pengairan, yang keempat teknik tata bangunan dan perumahan, dan yang terakhir adalah pengadaan barang dan jasa. Itu semua formasi dibuka di Kementerian PUPR ya. Bagi memenuhi syarat silakan mendaftar. Nah, ayo teman-teman kita simak isi pengumuman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. Di sini ya disebutkan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2022, tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan kebutuhan calon pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia membuka kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk dapat mengikuti seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Ya, jumlah kebutuhan tenaga teknis sebanyak 2.706 orang dengan rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi, pendidikan, persyaratan umum, persyaratan wajib tambahan, persyaratan sertifikasi, dan keterangan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Jadi di bawah ada lampiran terkait dengan formasi-formasi yang dibuka ya teman-teman ya. Yang kedua, periode pendaftaran dibuka 21 Desember 2022 sampai dengan 6 Januari 2023 secara online melalui website https://sjsnbkn.go.id ya.
Yang ketiga, seluruh informasi terkait proses pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional teknis Kementerian PUPR dapat dilihat di website Sistem Seleksi Aparatur Sipil Negara sscasnbkn.go.id dan website Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR http://setjen.pu.go.id/BKO ya. Seluruh tahapan dalam proses seleksi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tidak dipungut biaya. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Jakarta 20 Desember 2022. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman perhatikan ya. Ini adalah jumlah formasi ya, total jumlah yang akan diterima adalah 2.706. Ini cukup banyak ya, dan ini bersaing ya untuk teman-teman honorer maupun juga pendaftar umum yang berada dari pihak swasta yang ingin mendaftar di Kementerian PUPR boleh mendaftar. Syaratnya ini ya, kualifikasi pendidikan. Kalau misalnya ingin melamar ini, kualifikasi pendidikan ini, unit penempatannya di sini, jumlah yang akan diterima, dan nanti hubungan masa kerjanya adalah 5 tahun dan bisa diperpanjang ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman honorer dan dari pihak swasta itu diwajibkan melampirkan bukti pengalaman kerja yang linear dengan bidang yang akan dilamar. Di sini ada teknik tata bangunan dan perumahan, surveyor. Nanti teman-teman lihat sendiri, di sini formasinya cukup banyak ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memiliki modul dan kursus singkat, silakan chat WA saya di bawah. Itu adalah WA pribadi saya. Nanti teman-teman akan kita arahkan proses untuk mengikuti kursus singkat atau paket untuk lulus P3K. Karena seperti teman-teman ketahui, di tahun sebelumnya kami cukup banyak berhasil membantu teman-teman yang mendaftar di Kementerian PUPR maupun di dinas PU daerah masing-masing ya. Di sini hal penting lainnya yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini cukup panjang ya karena cukup banyak formasi. Nah, ini ya teman-teman. Lampiran kedua di sini menyebutkan kriteria pelamar. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian PUPR untuk jabatan fungsional teknis tahun 2022 terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel lampiran 1 kolom 3. Ini ya, syarat pengalaman kerja. Memiliki pengalaman kerja serta sertifikasi keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel di bawah. Oh, yang tadi ini ya. Yang ini kolom ketiga, yang ini itu ada di atas. Ya, persyaratan ini D3 Teknik Sipil. Misalnya teman-teman ingin mendaftar di Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil, itu syaratnya di minimal D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Sipil Konstruksi. Ini ya, nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini persyaratan wajib tambahannya. D3 Sanitasi yang dimaksud adalah prodi pemerintah. Oh, keterangan saja ini teman-teman. Ya, tuh. Teman-teman baca sendiri nanti secara lengkap. Nanti filenya saya bagikan juga. Nah, di sini ada syarat pengalaman kerja. Rata-rata kalau saya lihat di sini adalah 2 tahun memiliki pengalaman kerja yang sejalan atau linear dengan jabatan yang ingin dilamar. Di sini teman-teman juga harus perhatikan ada syarat sertifikasi keahlian. Ada yang sifatnya wajib dan ada juga tidak wajib, hanya untuk mendapatkan tambahan nilai. Ya, ini contohnya ya. Kalau coba kita lihat yang memiliki syarat tambahan. Nah, ini. Misalnya teman-teman ingin mendaftar di Teknik Jalan dan Jembatan ahli pertama, syaratnya yaitu memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun dalam jabatan atau bidang terkait. Misalnya pengkajian dan penyusunan rencana jaringan jalan, jembatan atau terowongan, penyusunan prastudi kelayakan dan studi kelayakan pengembangan jalan. Ya, ini persyaratan tambahannya itu tidak wajib, yaitu untuk afirmasi dan penambahan nilai. Jika teman-teman memiliki sertifikat keahlian konstruksi, ahli muda bidang sipil, jalan dan jembatan yang dikeluarkan oleh asosiasi, maka teman-teman akan mendapatkan tambahan poin atau tambahan nilai afirmasi. Ya, jika tidak juga tidak apa-apa.
tetapi tidak mendapatkan tambahan afirmasi, ya. Seperti itu. Ya, teman-teman sudah jelas ya, seperti itu ya. Nah, di sini poin penting lagi yang perlu teman-teman harus pahami dan ketahui bahwa satu, pelamar selain memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja serta sertifikat keahlian terkait jabatan yang dilamar sebagaimana dimaksud di atas, juga wajib memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam pengumuman ini. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan fungsional teknis dengan ketentuan sebagai berikut. Pelamar memenuhi kriteria sebagai dimaksud pada angka 1 di atas. Ini ya. Yang kedua, pada saat melamar SSC-ASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk jenis jabatan tersebut. Selanjutnya, persyaratan. Ini umum ya, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, oke, umum. Yang kedua, berusia paling rendah 20 tahun, jadi yang masih 19 tahun tidak bisa mendaftar, dan paling tinggi 57 tahun. Nah, ini kelebihan dari P3K dibanding CPNS. Kalau CPNS terbatas umur 35 tahun, kalau P3K sampai umur 57 tahun 0 bulan 0 hari, ya, itu masih bisa mendaftar. Tetapi kalau sudah lewat 57 tahun 1 hari, itu sudah tidak bisa mendaftar. Ya, ini berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Ini umum saja ya. Yang selanjutnya tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian. Oke, ini juga umum sama dengan persyaratan pendaftar CPNS. Selanjutnya, yang kelima, tidak pernah diberhentikan dengan hormat. Oke, yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Oke, sama saja dengan pendaftar CPNS ya, yang itu. Nah, yang berbeda ini ya, yang di poin mana ya Bro? Nah, poin ke-8 ya, yang lain masih umum-umum saja ya teman-teman, nanti teman-teman baca. Yang ke-8, memiliki masa kerja dan pengalaman kerja pada bidang yang sesuai dengan jabatan yang dilamar sebagaimana tercantum pada tabel lampiran 2 bagian ke-1 kriteria pelamar kolom 3 dan dibuktikan dengan surat keterangan ditandatangani oleh, nah ini, pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara eselon 2 bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah. Jadi teman-teman honorer ya yang ingin mendaftar itu bukti pengalaman kerjanya ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Yang kedua, direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Ini misalnya dari teman-teman yang bekerja di BUMN, bekerja di perusahaan-perusahaan swasta misalnya. Apapun itu yang berkaitan dengan bidang yang teman-teman akan lamar nantinya ya. Apakah teman-teman bekerja di Wijaya Karya atau Hutama Karya atau apapun lah teman-teman ya. Ataupun di perusahaan swasta lainnya yang berkaitan dengan teman-teman jabatan yang akan lamar nanti. Oke. Yang ke-9, memiliki kompetensi keahlian teknis jabatan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat wajib sebagaimana tercantum pada lampiran 2 bagian 1 kriteria pelamar kolom 4, maka pelamar harus membuktikan dengan sertifikat keahlian jika tadi ada meminta surat keterangan keahlian ya. B. Untuk kebutuhan jabatan yang syarat sertifikasi keahliannya bersifat afirmasi untuk penambahan nilai sebagaimana tercantum pada lampiran 2 bagian 1 kriteria pelamar kolom 4, maka pelamar dapat menambahkan dokumen sertifikat keahlian sebagaimana tercantum pada lampiran tabel 2 bagian 1 kriteria pelamar kolom 5 yang masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masih berlaku yang tercantum pada sertifikat. Apabila pelamar memiliki sertifikasi dimaksud dan menginginkan afirmasi penambahan nilai. Ya. Seperti itu. Nah, ini juga yang penting ini teman-teman. Banyak nanti yang gugur kalau tidak memiliki ini ya. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan baik yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ITS Educational Testing Service dengan skor minimal 450 untuk TOEFL ITP atau skor minimal 405 untuk TOEIC
sertifikat kemampuan bahasa Inggris IELTS atau International English Lineage Testing System dengan skor minimal 5 ya. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL Prediction yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa perguruan tinggi negeri swasta, lembaga bahasa swasta lainnya dengan skala penilaian menyerupai, sama dengan atau dapat disetarakan dengan skala penilaian pada huruf A dan B di atas. Oke, ini teman-teman banyak ya, teman-teman bisa dapatkan untuk TOEFL ini, tapi harus dipersiapkan. Nah, ini bersedia untuk membatalkan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta lain pada saat nanti dinyatakan lulus. Ya, jika sudah dinyatakan lulus, teman-teman wajib berhenti dari tempat kerja teman-teman yang sekarang. Bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja satuan kerja pemerintah Kementerian PUPR, bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ya, sehat jasmani dan rohani itu nanti dilampirkan dengan surat keterangan dokter. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer yang meliputi kemampuan mengoperasikan sistem operasi, perkantoran, pengelola, ini umum ya. Terus tata cara pendaftaran, teman-teman bisa masuk ke sscsmbkn.go.id. Nanti di situ akan lengkap panduannya. Ya, perhatikan sekali lagi teman-teman, baca sendiri, perhatikan syaratnya. Banyak di tahun lalu yang gugur di seleksi administrasi karena tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diminta pada persyaratan-persyaratan ini. Jadi jangan melenceng dari persyaratan yang diminta. Jika diminta materai 10.000, ya harus materai 10.000 ya. Jika diminta adalah e-materai, ya pastikan menggunakan e-materai ya, seperti itu teman-teman. Jika diminta foto dengan background merah, ya lakukan dengan foto background merah, jangan biru. Banyak yang tahun lalu gugur karena tidak mengikuti persyaratan atau ketentuan-ketentuan ini, gugur di seleksi administrasi. Jadi pastikan teman-teman baca secara detail ini untuk memastikan teman-teman bisa lolos ke tahapan selanjutnya, yaitu tes CAT. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman informasi terkait dengan tenaga teknis PUPR. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memiliki modul-modul ini, yang mau mendaftar di PUPR, silakan chat WA pribadi saya di bawah. Nanti saya akan pandu untuk arahkan bagaimana cara mendapatkannya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.